Selamat datang kembali di Arduino Tutorial Series menggunakan Tinkercad. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai looping atau perulangan. Nah, looping ini nanti akan kita bagi menjadi 3 ya. Ada looping menggunakan while, do while, dan for. Nah, namun untuk video kali ini kita akan belajar bagaimana menggunakan struktur kontrol perulangan while. Looping atau perulangan digunakan untuk mengeksekusi sekumpulan perintah atau set of instruction jika memenuhi atau tidak memenuhi suatu kondisi tertentu. Nah, pada looping while ini perulangannya akan terus berulang, akan dieksekusi langsung secara berulang-ulang jika kondisinya masih memenuhi. Nah, bisa kita lihat pada flowchart ini bahwa jika kondisi masih terpenuhi, maka looping akan dilakukan secara terus-menerus dan akan mengeksekusi perintah yang ada di sini terus-menerus hingga kondisi yang ditentukan itu sudah tidak terpenuhi lagi. Seperti ini. Nah, ketika sudah tidak terpenuhi, dia akan exit loop. Secara sintaks, dalam pemrograman Arduino, while dapat digunakan dengan sintaks sebagai berikut. While dalam kurung condition, kondisi yang seperti apa yang memenuhi, kemudian buka kurung kurawal, kemudian sekumpulan instruksi ataupun perintah yang akan dieksekusi jika kondisi itu masih terpenuhi. Nah, contoh, pada pseudocode yang dapat dilihat, di sana terdapat sebuah variabel i dengan nilai awal adalah 0. Nah, lalu akan dilakukan perulangan menggunakan while. While dalam kurung i kecil 4. Nah, kondisi di sini i kecil 4. Selama nilai i lebih kecil dari 4, maka nilai ini masih kondisinya terpenuhi. Nah, selama kondisi ini terpenuhi, maka sekumpulan instruksi yang ada di sini akan dieksekusi. While i kecil 4, nilai awal i adalah 0. Nah, 0 lebih kecil dari 4. Nah, 0 lebih kecil dari 4, benar. Maka serial.println i, nilai i akan dicetak. Kemudian i plus plus, ini artinya pada perintah ini nilai i akan ditambahkan dengan 1. Nah, ketika sampai di sini, nilai i yang awalnya 0 akan ditambahkan dengan 1, sehingga nilai i berikutnya akan menjadi 1. Nah, sampai di sini dia akan kembali lagi, akan cek kondisinya ketika nilai i menjadi 1. 1 lebih kecil dari 4. Apakah kondisi ini memenuhi? Ya, 1 lebih kecil dari 4. Nah, maka dia akan eksekusi lagi perintah yang ada di sini. Ketika sampai pada perintah i++, nilai i ditambah lagi dengan 1. Nah, nilai yang sebelumnya adalah 1 ditambah 1, sekarang nilai i menjadi 2. Nah, dia akan cek lagi. While i kecil 4, nilai i sekarang sudah menjadi 2. 2 lebih kecil dari 4. Apakah itu masih memenuhi? Ya, 2 lebih kecil dari 4.
maka dia akan eksekusi lagi perintahnya. Dan ketika sampai di sini, nilai I ditambah lagi dengan 1. Tadi nilai I adalah 2, sekarang ditambah 1, nilai I-nya sekarang menjadi 3. Dia akan cek lagi kondisinya di sini. I sekarang sudah bernilai 3. Apakah 3 lebih kecil dari 4? Ya. Berarti kondisinya masih terpenuhi. Maka kumpulan perintah ini akan dieksekusi kembali. Nah, ketika sampai di sini, nilai I ditambah lagi dengan 1. Sebelumnya nilai I-nya adalah 3 dan ditambahkan lagi 1 di sini. Jadi sekarang nilai I-nya adalah 4. Dia akan cek lagi kondisinya. I kecil 4. Apakah I kecil 4? Nah, nilai I sekarang sudah menjadi 4 ya. Apakah 4 lebih kecil dari 4? Tidak. Berarti kondisinya sudah tidak terpenuhi. 4 sama dengan 4. Bukan 4 lebih kecil dari 4 ya. Nah, jadi kondisinya sudah tidak terpenuhi, sehingga perintah ini sudah tidak dieksekusi lagi. Dan perulangan pun dihentikan. Langsung saja kita ke percobaan 1 untuk menggunakan struktur kontrol perulangan while. Pada workspace kita ini langsung saja kita klik drag Arduino Uno R3-nya. Kemudian kita akan langsung ketikkan codingnya. Tapi sebelum kita ketikkan codingnya, di percobaan 1 ini kita akan mengeksekusi yang perintah-perintah seperti yang pada contoh yang ada di penjelasan awal tadi ya. Jadi kita membuat sebuah looping lalu ditampilkan di serial monitor. Dan looping itu terus berulang sampai kondisinya tidak terpenuhi lagi. Oke, baik, kita akan langsung ke jendela codingnya. Kita gunakan teks saja. Nah, untuk coding defaultnya kita hapus dulu. Nah, di awal kita deklarasikan dulu variabel yang akan kita gunakan. Kita gunakan variabel dengan tipe int, nama variabelnya adalah I misalnya. Kemudian karena kita akan menggunakan serial monitor, kita perlu mendeklarasi sebuah perintah untuk penggunaan serial monitor. Serial.begin, kemudian dalam kurung nilai baud rate-nya. Kita gunakan baud rate 9600. Nah, kemudian pada void loop, kita akan tentukan nilai awal dari I-nya. I sama dengan 0. Kita tentukan nilai awal I-nya adalah 0 ya. Kemudian kita ketikkan while I kecil 4. Kemudian buka kurung. Nah, eksekusinya adalah kita akan tampilkan nilai I-nya di serial monitor dengan perintah serial.println I. Kemudian I plus plus. Nah, ini adalah perintah untuk menambah I-nya dengan 1. Sudah sama ya seperti yang tadi codingnya. Sekarang kita akan coba. Terlalu cepat ya, kita akan tambahkan delay di sini biar munculnya tidak terlalu cepat. Delaynya kita tambahkan di awal saja di sini. Delay 1000. Ini kita clear dulu. Lalu kita start lagi. Nah, coba lihat 0 1 2 3 0 1 2 3. Jadi nilai I yang masih memenuhi itu adalah nilai awalnya 0 dan nilai maksimumnya adalah 3. Itu yang masih memenuhi kondisinya. Ketika nilainya sudah tidak memenuhi lagi, maka dia akan kembali ke line 12 ini. Nilai I-nya akan dikembalikan ke 0. Jadi demikian, sangat mudah ya menggunakan perulangan while. Percobaan kedua.
Nah, pada percobaan kedua ini, kita akan membuat setup seperti ini. Jika kita perhatikan, ini mirip seperti pada materi blinking LED 2 ya. Jadi kita menggunakan beberapa LED, lalu kita akan hidupkan bergantian ataupun kita hidupkan LED-nya dengan pola tertentu. Di mana pada materi tersebut kita menggunakan perintah digital write secara berulang-ulang ya. Nah, sekarang kita akan coba menghidupkan LED yang ada pada setup kita ini dengan pola tertentu ya tentunya, tapi dengan menggunakan perulangan while. Baik, langsung saja kita menuju ke workspace. Nah, kita sudah buat setupnya seperti ini. Kita menggunakan 4 buah LED dengan berbeda-beda warnanya ya. Nah, nanti akan kita coba hidupkan secara bergantian. Untuk LED-nya dihidupkan secara bergantian. Mirip seperti pada materi blinking LED 2. Baik, kita langsung menuju ke jendela coding ya. Akan kita ketikkan codingnya. Nah, kita membutuhkan suatu variabel yang digunakan untuk menyimpan angka dan dibandingkan dengan nilai pembandingnya. Nah, kita gunakan dengan tipe int, kita buat saja variabelnya namanya i. Nah, kemudian di void setup kita akan tentukan pin mode-nya yang akan digunakan ya. Di sini kita menggunakan pin 8, 9, 10 dan 11. Kita langsung buat pin mode 8 put, pin mode 9 output, pin mode 10 output, pin mode 11 output. Oke, baik, sudah kita deklarasikan pin mode-nya. Berikutnya, pada function void loop-nya, kita tentukan dulu nilai awal i-nya. I sama dengan 8. Nah, kenapa 8? Kenapa tidak 0? Oke, nanti saya jelaskan. Ini while i kecil 12. Digital write i high. Delay 1000. Digital write i low. Delay 1000 i plus plus. Nah, kenapa i-nya 8? Nah, karena nilai i ini akan kita gunakan sebagai nilai dari nomor pin-nya. Nah, karena di sini kita menggunakan pin terkecil adalah pin 8, maka kita buat nilai terendahnya dari i-nya, nilai awalnya yaitu 8. Nah, ketika nilai awalnya 8, maka pertama sekali i ini akan menjadi 8, langsung saja 8 dicek apakah lebih kecil dari 12. Nah, jika ya, maka akan dihidupkan. Jika tidak, dia akan cek lagi. Seterusnya ya, sampai nanti nilai i-nya ini
sudah tidak memenuhi kondisi I kecil 12. Kapan dia tidak memenuhi lagi? Ketika I-nya sama dengan 12. Nah, jadi 12 kecil 12, nah itu tidak memenuhi. Karena 12 adalah sama dengan 12. Nah, sekarang kita coba simulasikan. Oh ya, while-nya belum ditutup kurungnya. Oke, kita coba lagi. Di sini belum dikasih titik koma. Oke, kita coba sekali lagi. Nah, coba perhatikan, dia akan hidup secara bergantian, terus-menerus. Nah, ketika I sama dengan 8, 9, 10, dan 11. Terus bergantian. Nah, seperti itu. Lalu, bagaimana dengan penggunaan while pada void setup? Apakah bisa dilakukan? Jawabannya adalah bisa. Nah, di sini kita lihat. Nah, kita akan menggunakan while agar kita deklarasikan pin mode ini hanya satu kali. Kita stop dulu simulasinya. Nah, tentu saja kita butuh variabel ya. Nah, kita butuh variabel, kita deklarasikan. Di sini kita pilih misalnya nama variabelnya adalah J. Ini kita hapus dulu. Kita gunakan while dalam mendeklarasikan variabelnya. Tapi di awal kita tentukan dulu nilai awal dari J-nya. J sama dengan 8. Nah, kenapa J sama dengan 8? Tadi sudah dijawab ya. Sudah dijelaskan karena pin terkecil yang kita gunakan adalah pin nomor 8. While J kecil 12. Pin mode J output J plus plus, kita tutup. Nah, seperti ini sama dengan kita membuat 4 kali pin mode ya, seperti yang tadi pin mode 8 output, pin mode 9 output, pin mode 10, pin mode 11 sama. Jadi di sini kita gunakan while pin mode J nilai awalnya 8, 8 output, kemudian J-nya ditambah lagi 1, sekarang J-nya menjadi 9, masih memenuhi. Nah, pin mode 9 output dan seterusnya sampai J-nya ini nilainya sudah tidak sesuai lagi dengan kondisinya. Nah, langsung aja kita coba ya. Kita start simulasinya, coba perhatikan hasilnya sama dengan yang sebelumnya. Demikian materi looping kita yang pertama menggunakan while. Terima kasih sudah menonton dan mengikuti, dan mudah-mudahan dapat mudah dipahami. Sampai jumpa pada materi berikutnya.